Ancaman kekerasan terhadap anak secara online sangat besar. Pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara online menjadi ancaman serius. Ancaman ini terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet kini membantu anak meningkatkan keterampilan, tetapi juga menjadi ancaman. Ancaman itu dapat berupa pelecehan seksual, penipuan, dan penyebaran informasi pribadi yang tidak diinginkan. Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau DP3A Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar mengatakan, anak rentan terhadap korban tersebut. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman risiko dunia maya serta kelalaian pengawasan dari orang tua dan lingkungannya. Anak perempuan tapi sudah gadis, dia bergaulnya dengan anak laki-laki yang umur 24 tahun gitu, dia bergaulnya padahal dia masih SMP 14 tahun. Jadi saya bujuk, jangan sembarang bergaul, itu bermanfaatkan. Kamu cantik, jadi begitu mami dibujuk-bujuk balik kasihan, karena mamanya ini sudah pusing untuk menghadapi dia. Jadi saya sering datang sini ya, kita sama-sama pergi jalan, begitu mah jalan makan dengan cara bujuk begitu mah supaya dia bisa pahami dan dia bisa kembali sadar. Aja harus berkoordinasi dengan UPT karena di sana ada TRC-nya. Di UPT ada tim yang memang sudah punya pengalaman dalam penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Jadi mereka bisa lebih bisa memberikan advice begitu ke Bapak sebagai shelter dan bisa mendampingi korban dan keluarganya untuk kasus ini. Biasanya juga memang kalau kita mendapatkan kasus begini, korban dan keluarganya itu sudah tidak bisa berpikir jernih begitu ya, karena ya kita kembalikanlah ke pihak korbannya. Kalau kita yang mengalami, kita pasti juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Yang pertanyaan saya, Pak, apakah ini ketika ditemukan oleh shelter atau PATBM kasus ini, shelter berkoordinasi dengan UPT tidak atau langsung membawa kasus Video call seks dengan laki-laki yang dikenal melalui aplikasi TikTok. Video call seks telah dilakukan beberapa kali. Aktivitas seksual telah menjadi kebutuhan baginya. Anak tidak mudah mengendali emosinya akibat peristiwa traumatis yang dialaminya. Anak juga belum mampu mengekspresikan rasa takut, marah, sedih, dan sering mengalihkan dengan tindakan lain. Yang saya ingin ungkapkan di sini, pernah ada masalah di wilayah kami antara pelecehan seksual bisa orang tua, kakek-kakek lah. Kejadian ini antara sebenarnya termasuk cucunya sendiri diperlakukan begitu. Dengan begitu tadi iming-iming namanya disabilitas, diimingi uang, diimingi makanan, apapun yang dipanggilkan sama si neneknya itu ikut. Nah, setelah kami kemarin tangani Bu, SW dengan termasuk Binmas, kepolisian ada, antara kedua belah pihak ini pernah dilaporkan diangkat ke kepolisian, dibawa ke Polsek. Nah, sampai di sana dibantu dengan SW kemarin, tapi shelter warga tidak, artinya penyelesaiannya tidak saya sampai tuntas Ibu, karena setelah dialihkan ke kepolisian, entah bagaimana antara dua pelaku ini, dia sendiri barangkali yang baku atur Bu, ada istilah baku barter dengan uang. Iya, dilapangankan dengan uang. Bukan juga dari pihak polisi, antara mereka berdua, antara pelaku dengan keluarga korban, yang baku atur berdamai dengan uang. Yang sempat terakhir kami dengar kemarin itu Bu, pembayaran itu sampai korban katanya dikasih 15 juta. Iya. Akhirnya sampai sekarang selesai. Kasus itu tidak terungkap dan sudah hilang dari
Nah, kalau artinya kita dapat kasus yang begitu, Bu, untuk SW ini kelanjutannya bagaimana? Karena ini artinya kan sudah damai antara mereka. Kita mau ungkit sendiri, larinya ke kita juga, Ibu. Kita yang kena dampaknya. Ya, sekian itu. Terus yang kedua, Bu, masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.